Baiklah anak-anak, kita bertemu kembali dari pasca live streaming yang gagal karena beberapa kendala teknis. Sorry sebelumnya. Dan sesuai janji saya tadi, kita akan geser ke plan B bahwa saya akan bikinkan video pembahasan mengenai paket latihan soal USBN geografi yang kalian kerjakan secara online kemarin ya. Kenapa penting untuk dibahas? Karena memang 50 soal pilihan ganda yang kami buat itu berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh koordinator MGMP Surabaya. Tentunya kita semua berharap bahwa kisi-kisi tersebut memang tepat sasaran sesuai dengan yang akan diujikan hari Rabu besok ya. Nah, untuk teman-teman di sini yang belum sempat mengerjakan soal tersebut, bisa diakses linknya di sini. Tinggal klik aja di URL bit.ly/geosukses1 itu sesuai namanya. Kita berharap kalian semua sukses, nilainya bagus ya. Untuk kisi-kisi uraian karena soal dari gurunya, maka sudah ada di sini bagian bawah. Mungkin besok kita share deh semuanya biar kamu juga bisa persiapan ya. Untuk pembahasan ini kita bagi dalam 3 part ya, karena memang biar tidak terlalu panjang. Dan nanti semua soal kita bahas. Kalau kalian tanya lupa apakah nanti soal USBN-nya itu 50 pilihan ganda, tidak ya. Nanti soal USBN geografi itu hanya berjumlah 40 pilihan ganda plus 5 soal uraian. Nah, kenapa kami bikin 50? Artinya memang ada yang kita beli di situ. Harapannya sih itu nambah persiapan kalian dengan berbagai bentuk tipe soal yang kita prediksikan bisa saja muncul gitu ya. Baik, kita langsung aja bahas di soal pertama. Nomor 1, nah ini sesuai pertanyaan udah jelas ya, konsep geografi. Nah, konsep geografi ada 10, tapi nggak usah dihafalin semua. Sekarang waktumu sudah dikit, jadi kamu tinggal belajar banyak latihan soal. Konsep geografi ini tinggal kita baca kalimat pernyataan di soal, tinggal kita cocokin mana yang sesuai dengan di opsi. Nah, ini sudah saya tampilkan jawabannya memang, yaitu konsep jarak dan morfologi. Kenapa bisa begitu? Coba saya tuliskan di sini. Konsep jarak itu memang bicara ada 2, ada absolut dan relatif. Kalau absolut bicara satuan panjang, berapa kilo, berapa meter, kilometer ya. Dan kalau satunya lagi relatif. Kenapa disebut relatif? Karena berubah-ubah dan itu berbeda-beda tiap moda transportasi beda. Mobil sama kendaraan sama jalan kaki menempuh jarak 1 km itu semuanya waktu tempuhnya berbeda ya. Nah, di soal jelas perjalanan dari Pacet ke Triates dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Udah jelas ini konsep jarak. Nah, selanjutnya adalah bicara soal kelokan tajam melewati daerah pegunungan. Nah, ini bicara pegunungan, dataran rendah, kemudian ada perbukitan, ada daerah yang kelokan tajam seperti ini. Ini jelas bicara soal konsep morfologi. Morfologi sesuai namanya yaitu bentuk muka bumi. Nah, di sini jelas pilihannya adalah B ya. Meskipun di sini nggak ada opsinya, kalian sudah paham ya. Di sini B. Kenapa tidak konsep lokasi dan morfologi? Karena jelas yang pertama ini bukan lokasi tapi jarak. Ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Nah, saya berikan catatan sedikit di sebelah kanan. Kamu bisa baca sendiri. Diferensiasi area, saya pikir itu tidak asing lagi buat kalian. Keterkaitan keruangan, berarti 2 lokasi yang saling terkait. Nah, di sini memang ada 2 lokasi yang dibahas, Pacet dan Triates. Tapi pernyataan di soal tidak membahas keterkaitannya, tapi cenderung membahas jaraknya, gitu ya. Kalau bicara keterkaitan berarti fungsinya. Apakah Pacet itu menjadi hinterlandnya Triates? Contohnya seperti itu. Kemudian yang mungkin masih agak asing yaitu konsep aglomerasi. Dari namanya jelas aglomerasi itu artinya adalah pemusatan, pengelompokan. Contohnya industri sier, rungkut kan, di rungkut itu. Nah, itu contoh cara pemusatan industri. Industri kumpulin semua jadi satu di situ. Nah, kemudian sekolah kompleks ya. Nanti di situ banyak sekolahnya. Kemudian kalau sosial masyarakat lagi ada kampung Melayu, kampung Betawi, kampung Madura. Nah, itu semua konsep contoh dari aglomerasi. Nah, next soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini Pak Diki minta maaf karena memang ada sedikit miss untuk soal ini. Jawabannya tidak 1, ada 2. Ini setelah kami diskusikan. Memang soal ini ada beberapa item yang cukup membuat kita agak bingung ya.
Yang jelas kata kunci di sini adalah pertama fenomenanya apa? Yaitu fenomenanya banjir. Nah, banjirnya di mana? Di daerah hilir. Hilir berarti dekat pesisir, berarti daerah dataran rendah. Nah, ternyata di sini disebutkan banjir tersebut akibat alih fungsi lahan hutan. Di mana? Di daerah hulu. Nah, ini sebenarnya bicaranya cukup kompleks karena daerah hilir sama daerah hulu. Tapi kalau bicara alih fungsi lahan hutan, ini bicara faktor manusia. Siapa yang bisa mengubah hutan jadi lahan permukiman? Ya cuma manusia doang. Nah, kalau seperti itu berarti bicara soal pendekatan ekologi. Makanya saya catat di sini ada dua jawaban benar ya. Kata kunci pendekatan ekologi atau kelingkungan itu muncul dari kalimat alih fungsi lahan. Karena jelas itu akibat manusia. Ingat lagi, pendekatan kelingkungan itu bicara soal bagaimana intervensi manusia terhadap lingkungan alamnya. Sementara kompleks wilayah itu bicara soal sesuai namanya, kompleks wilayah. Kompleks berarti rumit, sesuatu yang begitu banyak faktornya. Nah, di sini kita bicara daerah hulu dan daerah hilir. Satuan wilayahnya jelas besar sekali, daerah hulu di pegunungan, daerah hilir dataran rendah menuju ke pantai, gitu ya. Oke, kita next soal nomor ketiga. Nomor 3 ini pertanyaannya adalah prinsip geografi. Prinsip geografi ada 4 ya. Kalau di sini ada prinsip interaksi, ini jelas salah. Saya tandai pakai warna kotak hitam putus-putus ya. Artinya jelas salah. Karena tidak ada prinsip interaksi, yang adalah interrelasi. Dari katanya jelas relasi. Berarti ada hubungan. Nah, di sini yang dimaksudkan hubungan adalah hubungan sebab akibat nih. Hubungan sebab akibat. Sebab akibat apa? Di pernyataannya sudah jelas. Ini bicara soal perpindahan penduduk musiman dan itu diakibatkan dan itu membawa saudaranya untuk mendapat pekerjaan di kota. Hal ini mengakibatkan terjadi kepadatan penduduk di kota. Jelas kata kuncinya ini, maka jawabannya adalah interrelasi. Ya. Kalau persebaran biasanya menyebutkan banyak tempat gitu tanpa menyebutkan kenapa kok bisa seperti itu. Nah, Pak, kalau korologi gimana? Korologi ini gabungan ketiganya. Jangan lupa kalau deskripsi ini biasanya dideskripsikan dengan data. Data bisa numerik, angka-angka, bisa tabel, bisa peta, gitu kan. Bisa grafik bahkan gitu. Oke, next. Soal nomor 4, ini pertanyaannya bicara soal aspek geografi. Perlu diketahui ada 2 aspek ya. Ada 2 aspek geografi. Pertama aspek fisik atau fisis yang dikenal ini karena proses alamiah, jadi bukan faktor manusia. Meskipun mungkin ada campur tangan manusia, contohnya adalah fenomena La Nina sama El Nino. Nah, itu menyebabkan kekeringan, menyebabkan banjir di daerah seperti Indonesia. Itu memang ada pengaruhnya gara-gara perubahan iklim, gara-gara manusianya. Tapi proses itu terjadi betul-betul secara alamiah. Nah, yang kedua aspek sosial atau non fisik. Kalau ini jelas karena campur tangan manusia. Namanya sudah jelas aspek sosial. Nah, pertanyaan di sini adalah aspek fisik, maka tinggal kamu cari mana jawabannya. Jelas jawabannya 1, 2, dan 4. Karena jelas kemarau panjang tidak bisa manusia membuat ini, nggak bisa merekayasa jadi kemarau panjang. Beberapa wilayah mengalami kekeringan. Nah, ini sama, berkaitan sama poin 1. Nah, yang keempat badai topan apalagi ya. Nah, kalau petani mengerjakan sawah jelas itu sosial, petani kan manusia. Yang kelima, Pak, evakuasi korban bencana alam. Nah, jelas memang di sini ada kata bencana alam, tetapi diawali dengan apa? Evakuasi korban. Yang dimaksud korban di sini kan tentunya manusia, mengevakuasi tentunya manusianya gitu. Jadi jelas ini aspek sosial ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kita bicara mengenai penelitian geografi. Tentu kelas 10 dulu kalian masih ingat ya, penelitian geografi. Penelitian geografi beda sama sosiologi, sama beda sama ekonomi. Selalu saya sering katakan kalau ekonomi itu bicara soal uang. Nah, kalau sosiologi bicara soal orang. Kalau geografi bicara soal ruang. Nah, itu perbedaan jelas ketiganya. Nah, kalau kamu di sini lihat jelas aspek-aspek ilmu geografi ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Apa saja itu, Pak? Ya, kamu bisa searching ya biar cepat. Litosfer jelas soal batuan, atmosfer soal lapisan gas, kemudian hidrosfer soal air, biosfer soal flora fauna, kemudian antroposfer yaitu manusianya.
Nah, di pertanyaan jelas ditanyakan rumusan masalah yang sesuai dengan tema atmosfer. Nah, atmosfer itu kan kaitannya sama lapisan gas yang menyelubungi bumi. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer. Nah, apa saja yang terjadi di situ? Ada fenomena-fenomena yang kamu bisa lihat dan kamu rasakan. Angin nggak bisa kamu lihat tapi kamu rasakan. Pelangi bisa kamu lihat, hujan bisa kamu lihat, awan bisa kamu lihat. Banyak banget kan? Nah, itu pengaruhnya apa? Nah, kalau di sini jelas jawabannya adalah mengapa pada tahun 2017 banyak terjadi kasus kekeringan dan banjir. Kekeringan ini kan jelas kasus fenomena cuaca. Banjir juga cuaca. Nah, ini katanya sama atmosfer. Ingat, atmosfer paling bawah adalah troposfer, dan troposfer itu tempat terjadinya cuaca dan iklim. Kalau yang A, mengapa angka kelahiran penduduk kota YY menurun drastis? Angka kelahiran penduduk berarti bicara soal apa? Manusia, berarti antroposfer. Bagaimana cara memanfaatkan panas bumi geotermal? Nah, ini mungkin pengecoh. Panas bumi. Panas kan kaitan sama atmosfer, Pak, betul. Tapi panas matahari. Nah, kalau panas bumi lain, geotermal. Saya tulis di sini, panas bumi itu miliknya litosfer. Kenapa? Karena sumber panasnya bukan matahari, tapi magma. Ya. Jadi magma dari dalam panas ini menyimpan energi. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Persebaran flora endemik. Nah, endemik artinya in situ, jadi cuma ditemukan di situ, nggak ada di tempat lain. Nah, flora endemik ini jelas bicara flora berarti biosfer ya. Kemudian struktur geologi mempengaruhi tingkat kerentanan tanah longsor. Ini sama punyanya litosfer. Itu aja. Selesai ya. Oke, nomor 6. Nah, di sini pertanyaannya mengenai azimut. Seperti kita bahas di kelas kapan hari. Kalau ini tidak satu titik, tapi berpindah-pindah titiknya. Kalau kita lihat ini ada berapa kali membidik ya, karena azimut harus membidik. Dago ke A berarti 1, A ke B berarti 2, B ke C ini ketiga, C ke D ke 4. Nah, gambarnya sebenarnya panjang tapi kan cuma 4 kali. Nah, jelas di sini semua tersedia ada 4 data berbeda di masing-masing opsi. Cara jawabnya ingat dulu prinsip azimut ya. Nah, prinsip azimut seperti saya gambar di sini selalu diawali dengan arah utara. Kalau azimut yang normal itu pasti mengikuti arah jarum jam, begini muternya. Nah, kalau sudah begini maka saya boleh tuliskan di sini kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Jelas dari situ kita hanya melihat mana arah garis membidik titik selanjutnya. Kalau 1 jelas ini, antara ini skornya. Saya pikir kamu sudah paham lah ya ini. Nah, ini coba kita perbesar gambarnya. Kita coba bidik dulu ya dari dagu ke A. Jadi dagu ke A ya. Nah, di sini sudah dibantu sama soal. Di sini ada berapa tuh garis dagu ke A itu dihubung garis ini. Maka kita tinggal menilai berapa sudut utara ke arah garis ini. Di sini sudah jelas 60. Maka jawabannya 60. Semua opsi kebetulan sama. Nah, yang kedua sekarang dari A ke B, A ke B. Maka kita lihat garis A ke B ini ada di posisi kuadran berapa? Kalau di sini berarti berapa kalau kuadrannya? Ada di kuadran 2. Berarti kemungkinan jawabannya 90 sampai 180. Maka kita bisa eliminasi di sini. Jawaban yang pasti salah adalah A, B, dan E. Tinggal C dan D. Karena ini 150 ada di antara ini. Selanjutnya kita bicara B ke C. Nah, selalu saya bilang titik pertama yang disebut ini adalah menjadi titik awal bidiknya. Kemudian titik yang disebut kedua itu adalah sasarannya. Nah, di B ini menuju ke C jelas ya, garisnya seperti ini ada di kuadran berapa? Kuadran 1 lagi. Harusnya dia sama dengan dagu ke A. Maka jelas ini adalah di antara 0 sampai 90. Kebetulan tadi C sama D yang sudah jawaban yang mendekati paling benar sama ya. Berarti penentuannya di titik terakhir. Nah, C ke D ini penentuan. C ke D, coba lihat garis hitam ini. C ke D ini ada di posisi mana? Sebelah kirinya U. Yang atas ini berarti kuadran 4. Kuadran 4 ini berapa skornya? 270 sampai 360 derajat. Kalau masih bingung tanya ini apa Pak? Ini sesuai dengan sudut, besaran sudut ya. Ini kan siku-siku semua 90-90 tinggal jumlahin doang. Total satu lingkaran kan 360, pelajaran sejak SD. Nah, jadi saya harap teman sudah paham. Kalau masih belum paham tanya temennya. Nah, ini coba lihat. Jadi jelas jawabannya adalah di kuadran 4, 270 sampai 360. Di sini ada 330. Berarti benar ini. Bukan yang C.
Gitu aja. Kalau yang C kan 2 kuadran 3, berarti garisnya bukan di sini harusnya, tapi di sini. Nah kalau C ke B baru bener yang kuadran 3. Saya pertanyaan kan C ke D. Nah kalau saranku begini kira-kira. Semoga paham sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini bicara soal peta apa ini? Peta kontur ya. Peta kontur diketahui ketinggiannya di garis kontur tepat 800 disebut titik B. A nggak tahu, skalanya 50.000. Ya udah kita pakai cara ini aja, kita kata kuncinya ya 800 sama 50.000 ini. Kita pakai rumus CI, kontur interval. Kontur interval itu apa sih? Ya ini loh, selisih antar kontur ini nilainya berapa. Karena garis ini selisihnya pasti sama. Saya bilang selisihnya ya, bukan jaraknya, tapi selisih nilainya. Nah, tinggal kita masukin ke rumus 1/2000 kali penyebut skala. Nah, cara masukinnya gimana ya? Gampang, penyebut skala. Ini kan skalanya 1/50.000, berarti penyebutnya kan 50.000. Masukin, ketemu 25 meter. Kalau sudah begini, maka ada 2 kemungkinan jawaban. Pertama, asumsinya kalau A itu lebih tinggi daripada B, maka hasilnya begini, nanti 875 meter. Asumsi kedua, A ini lebih rendah daripada B, maka hasilnya adalah 725. Kebetulan dua-duanya ini ada di opsi B sama C. Kenapa Pak kok tiba-tiba muncul asumsi begini? Karena di soal ini, di gambar ini kita tidak bisa melihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Apa dasar kita menentukan mana lebih tinggi, mana lebih rendah? Toh nggak diketahui ada puncak gunung, iya kan? Nah, caranya kita melihat pada variabel kedua. Di titik pertama menghitung ketinggiannya, titik kedua, variabel kedua ini tanya dimanfaatkan untuk tanaman apa. Nah, kita tinggal main logika iklim Junghun aja. Di sini pilihannya kan tadi 725 sama 875. Udah jelas 875 kelapa sama tembakau. Masuk akal. Kelapa di pantai ada, di daerah agak tinggi juga ada, tembakau sama. Nah, kalau 725 ini yang jauh lebih tidak mungkin. Kenapa? Di situ ada cemara dan pinus. Ingat, pinus sama pohon cemara itu hanya tumbuh di daerah sejuk. Itu di atas 1500 meter. Pak tahu dari mana? Nanti lihat gambarnya iklim Junghun ya. Dilihat lagi. Pak harus hafalkah seperti ini? Ya kita cuma mengira-ngira. Kalau kita ngafalin doang nanti kita kayak anak SD. Jadi kita pahami gambarnya, kita pahami konsepnya. Toh kita nggak bisa menyimpulkan pinus, cemara itu pohon kan berdaun jarum. Modelnya seperti itu. Daunnya itu kecil-kecil. Berarti dia nggak butuh daerah yang panas. Dia daerah yang dingin. Begitu aja. Next, soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kita menyimpulkan. Ya, secara kualitatif, tidak menghitung. Ini kita cuma menyimpulkan secara kualitatif perbedaan peta A sama peta B. Yang jelas kita lihat secara gambar ukurannya lain dan skalanya juga lain, tapi yang digambar sama. Yang digambar samain, daerahnya sama. Nah, cara melihatnya adalah kita ingat prinsip generalisasi. Apa sih Pak generalisasi? Generalisasi, general, mengumumkan. Jadi maksudnya begini. Semakin kecil angka skala peta, itu berarti makin detail gambarnya. Tahu dari mana? Ingatlah prinsip zoom in sama zoom out. Ya, kalau kamu lihat fotomu, kamu zoom in, kamu misalkan foto bareng-bareng sama teman-temanmu 5 orang, terus kamu zoom in ke wajahmu, maka akan makin detail kelihatan. Di situ ada hidungmu, ada matamu, ada maaf bukan matamu, ya ada hidung, ada telinga dan begitulah. Nah, kalau kamu zoom out, kamu kelihatan banyak hal, tapi nggak bisa kelihatan detail semuanya. Ya gitu aja cara menyimpulkannya. Sebenarnya prinsip generalisasi ini prinsip bahwa daerah yang digambarkan semakin kecil angkanya skala ini, lokasinya makin detail. Misalkan di sini ada gereja, di sini ada masjid. Kalau di peta A belum tentu tergambar karena saking kecilnya, gitu kan? Misalnya peta Jawa Timur, Surabaya tergambar jelas di sini. Bahkan jalan Ahmad Yani tergambar. Begitu digambar peta A, ini gambarnya Pulau Jawa. Ya kira-kira masih kelihatan nggak jalan Ahmad Yani? Jelas nggak kelihatan kan? Nah itulah dimaksud dengan prinsip generalisasi. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwa peta B itu wilayahnya lebih detail daripada peta A. Gitu aja.
nggak usah ngomong bicara objek luas lebih sempit, enggak ya, karena peta itu mengandung prinsip generalisasi. Lebih curam nggak ada hubungannya karena ini daerah yang sama, kecuali kalau daerahnya beda, garis konturnya berbeda kerapatannya, itu aja. Baik, nomor 9 sekarang. Nah, nomor 9 ini kita pertanyaan bersama dengan nomor 8, tapi kita menghitung. Kita dikasih data, ada peta 1 sampai peta 2. Kebetulan peta 1 diketahui jarak di peta 3 cm, skalanya 150.000. Kalau peta 2, nah ini kata kuncinya saya kasih tanda. Peta 2 ini cuma diketahui bahwa kotak A ke B itu cuma 9 cm, tapi nggak tahu skalanya. Jadi bisa kita simpulkan peta 1 sama peta 2 ini sebenarnya peta yang sama, mirip soal nomor 8 tadi. Nah, caranya gimana? Pakai rumus ini. Kalian kalau nggak mau ngafalin rumusnya sebenarnya gampang, ini cuma pakai persamaan matematika aja. Jadi kita simbolkan yang kita cari. Nah, tinggal kita masukin rumusnya, jarak di peta A kali penyebut skala peta A. Di sini dalam hal ini adalah peta A, peta 1. Nah, kenapa harus dikali begini? Ingat prinsip bahwa jarak sebenarnya, JS ini jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya itu sama dengan jarak di peta kali penyebut skala. Ini pelajaran SD banget, ya kan? Jarak di lapangan, jarak sebenarnya itu sama dengan jarak di peta kali penyebut skala. Ini kita bikin persamaan, ada ruas kiri sama ruas kanan. Sudah, kita tinggal masukin aja ke rumus. Yang tidak diketahui apa tadi? Penyebut skala, skalanya peta B, peta 2. Ya udah, kita simbolkan aja di sini. Ya, terus tinggal dilanjutin, ketemulah 50.000. Saya pikir ini masalah matematikanya kamu sudah paham lah ya. Nah, kelas 12 saya pikir kamu pintar semua. Nah, oke, jawabannya jelas 50.000. Paling tidak pahami prinsipnya aja. Ini masuk kisi-kisi, mudah-mudahan benar-benar keluar supaya kamu juga nggak percuma belajar ini. Oke, nomor 10 sekarang. Nomor 10 ini bicara soal penginderaan jauh. Nah, kalau ini mah nggak usah berat-berat, karena jelas kata kuncinya di sini. Situsnya di mana? Di pantai. Dari kelima opsi ini, mana yang jelas-jelas bisa ditemukan di daerah yang dekat pantai? Jawabannya cuma satu, hutan mangrove. Yang lain jelas tidak. Kopi jelas di pegunungan. Hutan hujan tropis pasti itu di daerah hutan pegunungan perbukitan. Ya, kalau dekat pantai berarti rawa, bahkan bisa hutan mangrove. Perkebunan teh juga sama kayak kopi tadi. Areal pesawahan, Pak, kenapa kok bukan itu jawabannya? Kan ada yang dekat pantai. Nah, dekat pantai itu biasanya tambak. Kalaupun ada sawah, nah bentuknya ini biasanya tidak menyebar, ya kan? Kemudian teksturnya biasanya halus. Kenapa? Karena sawah itu tinggi tanamannya itu ya nggak sampai 1 meter dan seragam banget. Nah, teksturnya kasar itu jika gambar yang dihasilkan itu memang memiliki ketinggian berbeda-beda. Contohnya hutan hujan tropis, ini pasti teksturnya kasar. Nah, kalau mangrove bisa sedang, kenapa? Karena memang hutan hujan tropis itu kekayaan pohonnya, ketinggiannya nggak terlalu variatif seperti hutan hujan tropis. Gitu aja. Paham ya? Oke, next, nomor 11. Peta yang diperlukan untuk merencanakan pembangunan gedung sekolah. Nah, ini udah jelas lah. Kalau ini logika sederhana aja. Ini saya kasih kotak-kotak warna hitam, putus-putus, artinya yang tidak mungkin. Ngapain mau bangun sekolah dikaitkan sama wisata? Oh iya Pak, biar deket kalau study tour. Ya, kalau ngikutin gitu ya nggak bangun-bangun sekolahnya. Kemudian ada geologi, curah hujan, jelas tidak mungkin ya. Mau hujan mau enggak ya, kita tetap sekolah. Saya pun juga tetap kerja kan. Nah, di sini peta jenis tanah, ya tidak perlu ya. Nah, di sini yang diperlukan adalah tata guna lahan. Apa sih tata guna lahan? Mungkin sering muncul. Gampangnya begini, tata guna lahan itu isinya pembagian area-area berdasarkan penggunaannya. Pada ini biar nggak cepet, nggak saya tunjukin gambarnya ya. Kamu bisa langsung googling sendiri tata guna lahan. Dikeliatin itu mana lahan sawah, mana lahan kebun, mana permukiman. Itu penting, karena kan nggak mungkin sekolah tiba-tiba bangun di kawasan pabrik, nggak mungkin. Sekolah pasti bangun di daerah yang masih kosong dan dekat sama permukiman, karena namanya anak sekolah pasti kan menjangkau rumah-rumah sekitar. Kedua, persebaran penduduk. Ketiga, jalur transportasi. Itu penting. Kenapa? Karena gedung sekolah itu punya potensi membuat kemacetan. Itulah mengapa
banyak sekolah-sekolah di Surabaya, terutama ini Petra kalau saya amati, itu selalu daerahnya bukan di tepi jalan protokol, tapi selalu di dalam kompleks, yaitu untuk memudahkan transportasi juga gitu kan. Nah, supaya tidak bikin macet di jalan-jalan besar maksudnya. Nomor 12 sekarang, nomor 12 jenis peta. Ada ini curah hujan, sebaran vegetasi, peta jenis tanah. Sudah jelas nih kata kuncinya ya. Kata kuncinya sudah sangat jelas. Nah, curah hujan, vegetasi. Vegetasi itu apa? Vegetasi adalah tanaman. Jenis tanah pasti menyesuaikan. Tidak mungkin jenis tanahnya itu misalkan tanah gambut, kemudian ditanami tanaman seperti padi, itu kurang cocok, ya kan? Nah, misalkan tanahnya tanah kapur ditanami dengan tanaman padi, kurang cocok, harus tanaman keras karena daerah kapur. Itu contoh-contoh. Nah, ini jelas jawabannya, maka kesesuaian lahan pertanian. Vegetasi ini sudah kata kunci. Pertanian, ngapain hubungannya sama tata ruang wilayah? Jalur transportasi alternatif, nggak ada hubungannya ya. Kemudian analisis potensi wisata, tidak ada karena di sini ada curah hujan. Potensi wisata tidak melihat curah hujan gitu ya. Next, oke, kita nomor 13. Nomor 13 ini pertanyaannya mengenai teori pembentukan jagat raya. Kalau ini saya pesan memang khusus, tolong pelajari, review lagi materinya, ada di blog saya. Tinggal kamu kunjungi menu planet bumi, di situ ada kalau nggak salah 3-4 PPT. Coba kamu baca-baca sekilas gitu ya. Ini kata kuncinya sederhana kok. Big Bang, sesuai katanya Big Bang, berarti ledakan yang besar, yang dahsyat. Big Bang, gitu aja, sudah jelas jawabannya. Lupa kalau keadaan tetap itu seperti apa. Nah, kamu bisa pelajari di sini semuanya. Pak Diki nggak jelasin secara detail biar cepet. Nah, konveksi kontraksi juga sama. Ini saya kasih warna hitam, kenapa? Karena itu bukan termasuk teori pembentukan jagat raya, tapi dia adalah teori pembentukan bumi. Kapan hari saya jelaskan di kelas kalian. Konveksi arus magma, kontraksi itu bentuk bumi karena mengalami pendinginan, dan seterusnya. Itu aja, yuk kita lanjut nomor 14. Nomor 14, ini pertanyaan berkaitan sama revolusi dan rotasi bumi. Pertanyaannya agak unik. Andre mau ke London bermain salju liburan akhir tahun. Kapan dia perlu harusnya ke sana? London kita tahu ada di Inggris. Inggris ada di bulan bumi mana? Jelas bulan bumi utara, ya kan? Kita tandai dulu untuk kata kuncinya. Nah, bulan bumi utara, saya kasih gambar ini. Bu Puji dulu pernah menggambarkan kan, ada garis balik utara, ada garis balik selatan. Itu maksudnya apa? Ini matahari ini kan bergeser begini di bumi kita. Ini khatulistiwa. Indonesia ada di sini. Ini bulan bumi utara, ini bulan bumi selatan. Kenapa harus ada gambar begini? Matahari sebenarnya tidak berpindah. Yang berpindah itu buminya. Tapi karena buminya miring, sehingga begini, berubah-berubah. Seolah-olah matahari lebih condong ke utara saat bulan Juni. Begitu sebaliknya saat bulan Desember. Nah, maka jawabannya kenapa kok bisa 22 Desember sampai Maret? Karena di sini memang terjadi yang namanya musim dingin atau musim salju untuk bulan bumi utara. Kenapa? Kita lihat Desember. Berarti di sini matahari di mana? Di lintang selatan. Maka logikanya karena matahari lebih condong ke selatan, maka yang selatan akan panas. Yang utara ditinggal sama matahari, dia kedinginan. Gitu aja logikanya. Maka di sini di 22 Desember sampai Maret inilah terjadi musim dingin atau musim salju untuk daerah Eropa, daerah Asia Timur, Rusia, bahkan Amerika Serikat gitu. Nah, kenapa kok nggak 13 September sampai 22 Desember, Pak? Nah, ini lain. September ke Desember lain. Coba saya kasih tahu di sini. Saya berharap sih nggak usah dihafalin ya. Kalau ini susunan musim di Eropa. Mulai dari musim semi, dimulai Maret sampai Juni. Jadi Maret ke Juni ini posisinya musim semi. Juni ke September ini panas, musim panas. Nah, nanti September ke Desember ini mulai musim gugur. Nah, nanti Desember ke Maret ini baru musim dingin atau musim salju. Itu hanya untuk bulan bumi utara. Bulan bumi selatan terjadi sebaliknya.
Makanya kalau kamu Desember mau cari salju, Natalan ya mainnya ke belahan bumi utara, bukan ke Australia. Karena Australia justru terjadi panas, gitu aja. Oke, next nomor 15. 15 masih sama, bicara soal revolusi bumi dan rotasi bumi. Nah, kalau ini sudah saya tuliskan, rotasi bumi efeknya apa saja, di detik-detik ada, di bukumu kelas 10 juga ada semua. Coba kamu pahami, intinya adalah apa yang diakibatkan revolusi bumi kalau sesuai pertanyaan ya. Nah, sesuai pertanyaan revolusi bumi berarti bumi memutari matahari. Pertama adalah peredaran semu tahunan matahari. Semu tahunan yang saya bilang tadi. Ini gambar peredaran semu tahunan matahari. Ini kan kejadiannya dalam 1 tahun, rentangnya 1 tahun, maka itu pasti revolusi bumi. Kalau 1 hari itu cuma rotasi bumi, kalau 1 tahun revolusi bumi. Selanjutnya perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Nah, itu tadi sesuai gambar yang saya tunjukin tadi, itu jelas akibat revolusi bumi. Keenam adalah perubahan panjang siang dan panjang malam. Maksudnya apa, Pak? Sudah pernah saya jelaskan, saya nggak tampilin lagi medianya di sini. Bahwa, nah, coba kembali lagi gambar ini. Ketika bulan Juni di London, di Amerika Serikat, itu kan matahari lagi di utara. Di sana selain lebih panas, tetapi di sana juga ada fenomena unik yang sering disebut dengan summer solstice, yaitu dalam 1 hari siangnya tuh lama banget. Kalau kita kan siang 12 jam, malam 12 jam. Kalau di daerah mendekati kutub itu lain. Sebaliknya di selatan juga sama, terjadinya tinggal berkebalikan aja. Desember itu justru di daerah London itu nanti ada malam terpanjang. Jadi dalam 1 hari malam terus sampai jam 8 pagi mungkin masih agak gelap. Bahkan mungkin jam 7 pagi baru sunrise. Ya gitulah kira-kira berpikirnya. Nah, kalau itu jelas akibat revolusi bumi. Karena kaitannya sama gambar tadi yang saya tunjukin barusan. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 16. Di nomor 16 ini kita bicara pergerakan lempeng ya. Pertanyaannya sudah jelas, bergesekan berlawanan arah. Kira-kira seperti gambar ini. Bergesekan dan itu berlawanan arah. Nah, kalau seperti ini kan sudah pernah kita bahas ya, itu namanya transform. Kalau konvergen mereka saling tumbukan, tabrakan. Kalau divergen mereka saling menjauh. Gitu aja. Nah, ini kata kuncinya saya kasih warna hitam, ini jelas memang tidak ada induksi ya. Yang ada adalah subduksi, subduction zone. Maksudnya apa? Itu daerah tumbukannya. Nanti kita bahas di materi saya ada ya. Bisa kalian baca lagi. Jawabannya maka jelas transform dan itu dampaknya membentuk sesar. Sesar itu apa sih? Sesar itu patahan. Kalau kalian tanya, lupa apakah patahan hanya terbentuk karena transform? Tidak. Konvergen, divergen itu semuanya juga membentuk sesar. Jadi kata kunci sebenarnya jawaban di sini adalah transformnya. Karena tidak ada pilihan lain di opsi-opsi lainnya ya. Itu aja. Next nomor 17. 17 ini, nah dari gambarnya susah saya bilang tadi, divergen saling menjauh. Kamu lihat warna merah di sini apa artinya? Ini adalah magma yang menerobos ke atas. Ingat, magma di dalam bumi, di bawah lapisan lempeng, litosfer ini, kerak benua, kerak samudra, mereka dia terobos terus. Begitu ada yang merekah gini, dia langsung naik. Itulah kenapa terjadi batuan lava bantal. Apa sih batuan lava bantal? Nah, kau bisa searching gambarnya di Google, itu batuan mirip bantal memang. Kenapa kok bisa gitu? Karena kebetulan divergen ini memang hanya terjadi di daerah laut. Makanya dilihat di gambarnya. Ini apa warna biru ini? Ini laut. Nah, sehingga menyebabkan beberapa hal ini ada di materi saya. Semua kalian bisa cek di blog saya. Saya nggak jelasin satu-satu terlalu lama nanti. Nah, batuan lava bantal sudah saya tulis di sini disebut dengan pilolava. Lava bantal ini muncul karena magma yang panas tiba-tiba ketemu langsung bereaksi dengan air yang dingin sehingga dia membentuk seperti gelembung-gelembung air dan membeku di situ sehingga bentuk batuannya tuh halus banget gitu kan. Itu ada yang tersingkap naik ke atas gitu. Nah, biasanya nanti di sini juga terbentuk apa nih, punggung laut atau mid oceanic ridge gitu aja. Jadi di sini kasih warna hitam, artinya memang ini bukan karena divergen, tapi saya tulis di sini akibat konvergen. Ada semua. Kalau kemarin ada yang jawab ini membentuk perahu laut, salah ya. Kenapa? Karena logikanya ketika ini saling menjauh, magma justru keluar.
Tadi palung laut ini hanya terbentuk justru konvergen ketika saling ketemu. Kamu bisa cek materinya di detik-detik di buku, banyak di materi saya juga ada. Next, 18 ini iklim Köppen jika diterapkan di wilayah Indonesia. Saya pernah ngajari kalian iklim Köppen menghitung, tapi ya kita ini bikin soalnya bukan tentang menghitung, tapi tinggal menerapkan doang. Ya tinggal diingat aja, iklim tropis itu kalau Köppen itu cuma A itu cuma 3, AF, AM sama AW. Dah itu tok. Apa bedanya ya kamu bisa baca sendiri di sini. Nah, saya kasih urutan bioma jenis hutannya. Sumatera dan Kalimantan, juga Papua dan Sulawesi, kamu seperti sering lihat ya, di situ kan banyak hutan tropis. Hutan yang lebat sekali, banyak pohon berkanopi. Nah, di situ hutannya lebat sekali. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembus ke permukaan tanah. Lain lagi sama daerah Jawa. Kalau Jawa ini hutan musim. Ciri-ciri adalah tanamannya, vegetasinya homogen. Misalkan itu di situ cuma pohon pinus ya pohon pinus semua, di situ pohon jati semua. Lupa kan itu memang ditanam oleh manusia. Iya betul, karena memang itu yang cocok di Jawa. Gitu ya. Kalau Sumatera, Kalimantan, kayunya jauh lebih besar lagi, dan itu benar-benar hutan alami. Nah, Nusa Tenggara ini yang terkenal itu memang daerah sabana dan padang rumput. Kamu bisa lihat sendirilah sekarang video-video pariwisata kan banyak menceritakan pasti Nusa Tenggara, mau NTT mau NTB itu dia banyak sabana padang rumput. Makanya di sana kan juga ada masyarakat yang begitu dekat hidup dengan kawanan kuda dan lain-lain begitu. Nah, di sini jawabannya kok bisa C Pak gimana? Nah, jelas AF ini kan memang bicara hutan tropis. AM itu hutan musim. Kalau AW itu sabana. Gimana Pak cara ngingetnya? Gini aja. W itu kalau menurut Köppen itu dia kering sifatnya. Jadi AW di sini sabana. Kenapa kok kering? Jelas padang rumput ini jauh lebih kering, curah hujannya lebih sedikit. Makanya di situ cuma rumput doang, nggak ada pohon-pohon yang begitu lebat. Ada pohon itu jarang-jarang. Nah, lain lagi kalau tipe hutan musim AM. Gitu aja. Hutan tropis AF justru ini curah hujannya tinggi sekali. Makanya di situ kaya akan keanekaragaman hayati, vegetasi, pepohonan, macam-macam di situ. Oke, next nomor 19 ini bicara, nah ini materi baru. Ini kita kan karena dapat kisi-kisinya juga baru kemarin sehingga belum sempat bahas banyak di kalian di kelas. Semoga ini betul-betul keluar juga supaya kamu nggak sia-sia belajarnya. Jelas di sini tertulis ya. Gimana memahaminya? Nah, ini coba saya tulis dulu semua. Nah, kelembapan relatif itu muncul kalau kita sudah menghitung kelembapan mutlak. Kalau di soal sudah diketahui kelembapan mutlak berapa, berarti kita tinggal menghitung kelembapan relatif. Nah, ini ada di materi saya cuplikan begini rumusnya. Nah, tinggal kita masukin. Gimana Pak cara masukinnya? Karena kan bingung ini, ada banyak data. Yang mana kelembapan mutlak, mana yang kandungan uap air. Nah, kita bahas di sini. Kelembapan mutlak itu sama dengan M per V. Nah, M ini adalah kandungan uap air. Kandungan uap air di sebuah volume ruang. Ruangannya bisa macam-macam, bisa 30 meter kubik, bisa 1 meter bahkan. Nah, namanya volume kan pasti kubik gitu kan. Nah, dengan begitu kita tinggal masukin aja. Mengandung uap air 375, berarti 375 ini adalah M-nya. Nah, volume ruangnya 30, ya sudah, tinggal kita masukin 375 per 30 hasilnya 12,5. Selesai di sini. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal menghitung kelembapan relatif. Jadi kalau di soal ditunjukin data, satuannya sudah gram per meter kubik, berarti dia sudah dihitung kelembapan mutlaknya. Kamu nggak perlu ngitung lagi kalau gitu. Nah, kalau muncul kelembapan relatif seperti ini, caranya gimana? Tinggal kalikan 100%. Apa yang dikalikan? Kelembapan mutlak itu jadi pembilangnya, penyebutnya saya tulis di sini N, nilai jenuh udara. Biasanya matematika N itu kan ya tak terhingga ya berapa, yang belum nggak tahu siapa yang akan ditulis sampai kesekian. Kalau N di sini yang dimaksud adalah nilai jenuh udara. Di sini di soal nggak disebutin jenuh udara, enggak, tapi dia menyebutkan suhu. Artinya apa? Pada suhu tersebut, di sini 22 derajat Celcius, itu uap airnya yang dikandung adalah 18,5. Berarti ini batas maksimal.
nilai jenuh udaranya di sini. Pada suhu 22 derajat itu nilai jenuh udaranya 18,5 gram. Ya sudah, tinggal kita jadikan penyebutnya, kita bagi, kalikan 100%. Cara ngalikannya gimana? Sering kan kita belajar geografi, kalau ngalikan 100% ini kalikan 100-nya aja. Persennya nggak usah dihitung, nggak usah 100 per 100, nggak perlu. Langsung kalikan 100, nanti persennya langsung ikut satuan belakangnya. Ketemulah 67,5 gitu ya. Kalian bisa sementara latihan pakai kalkulator dulu. Nanti pas hari ya pasti nggak bisa. Sekarang nomor 20. Nomor 20 ini bicara soal temperatur udara, sudah kita bahas di kelas. Saya pikir juga sudah jelas, gampang ya. Ini digambar, diketahui begini. Nah, ini kan kita tinggal memodifikasi rumusnya Bragg. Saya punya materi, saya tulis modifikasi rumus Bragg 2. Kamu nggak usah ngitung-ngitung begini karena memang langsung cepet aja biar cepet selesai. Di sini tulis 0,61, lupakan saja satunya ya. Ini harusnya ditutup. Kenapa kok bisa demikian? Karena memang setiap naik 100 meter kita pakai asumsi bahwa penurunan suhunya adalah 0,6. Nah, kalau di soal tidak disampaikan ya, 0,6 ini angka absolutnya, tidak boleh diganti. Kemudian T1, 24 T1 itu apa? Ini adalah suhu yang diketahui di soal. Kebetulan yang diketahui adalah pada ketinggian 700. Ya sudah, 24 dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Ya jelas, karena ditanyakan ini daerah yang jauh lebih tinggi. Lebih tinggi berarti harusnya lebih dingin. Kalau lebih dingin, angka derajatnya pasti lebih rendah, maka dikurangi. 0,6 kalikan berapa? Nah, ini harus dihitung dulu. Ketinggian maksimal kurangi ketinggian minimum, selisih pajak sama monosalam. Kenapa harus begitu? Ingat rumus Bragg yang asli, itu harusnya dia menghitung di sini. Ada patokan berapa suhu di 0 meter. Nah, di soal ini nggak diketahui, maka kita tinggal bisa memodifikasi data yang ada. Tinggal kita kurangi selisihnya. Sudah ketemu, hasilnya begini. Kamu bisa memahami langsung ya. Next, nomor 21 masih sama. Cuma kalimatnya aja, soalnya berupa soal cerita. 750 meter dan lain-lain, kamu bisa baca sendiri. Kata kuncinya sudah saya tandai, tinggal masukin aja. Sama kayak tadi prinsipnya, ya kan? 1500 kurangi 750. Lupa soalnya gimana kalau nanti diketahui di ketinggian 0. Nah, itu lebih mudah. Di materi saya sudah ada, kapan hari kita bahas di kelas, ya kan? Itu jauh lebih mudah. Nanti angkanya biasanya di sini ditulis D0, yaitu 26,3. Tapi tergantung soal lagi. Yang jelas kamu harus buka materi lagi kalau ini. Kalau soalnya kayak gini mudah, cepet gitu ya. Oke, ini mengakhiri untuk bagian pertama, part 1-nya. Nanti kita next part 2. Nah, semoga tidak membosankan, tapi bisa menemani kamu belajar ya. Oke, God bless semuanya.